hari ini dan ke depan kita juga menggunakan bahasa cinta kasih. Bahasa yang bertuturkan tentang kasih dan kebaikan. Dan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi tindakan kasih yang sungguh nyata. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita sekalian untuk lebih dalam masuk untuk merenungkan betapa kasih Allah itu menggerakkan para rasul di dalam seluruh karya pewartaan mereka. Karena itu dengan semangat ini, mereka siap diutus kemana saja untuk mengabarkan tentang kasih Allah yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Dan penginjil Matius juga mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna yang sama. Para murid itu harus memiliki kasih yang sempurna, sebagaimana kasih yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Bapa. Ia menunjukkan kasihnya kepada manusia karena semua diciptakan olehnya dengan kasihnya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ajaran Yesus tentang cinta kasih kepada sesama sudah membongkar batasan yang dibuat oleh manusia. Sadar atau tidak sadar, kita manusia sering membangun sekat-sekat perbedaan. Kita gampang sekali untuk menegaskan dan mempertahankan perbedaan dengan berbagai macam alasan. Ada pengkota-kotaan di sana. Karena itu Yesus datang untuk membongkar semua sekat-sekat itu. Maka cinta kasih dari Allah itu tidak mengenal batas. Dia melampaui batasan yang dibuat oleh manusia dengan cara apapun. Cinta kasih tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang baik sama kita. Tidak hanya diberikan kepada orang-orang dari golongan yang sama dengan kita, seiman dengan kita, sevisi misi dengan kita. Cinta kasih dan kebaikan itu merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang. Cinta kasih dan kebaikan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status dan perbedaan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita berada di dalam pusaran perbedaan yang menjadikan kita saling menjauhkan satu sama lain. Sebenarnya Yesus mengajarkan kepada kita cara pandang baru. Bagaimana melihat orang lain sebagai bagian dari diriku. Mereka bukan lagi menjadi orang yang berbeda dari aku. Mereka adalah bagian dari diriku. Bukan aku lagi, tetapi kita. Bukan mereka, tetapi kami. Inilah pola pikir baru yang mau Yesus tawarkan kepada kita. Bagaimana kita siap menjadi bentara-bentara kasih Kristus di tengah dunia ini.
ketika dunia berada di dalam sekat-sekat perbedaan, bahkan orang memelihara perbedaan itu, makin menajamkan perbedaan itu, sehingga muncul banyak konflik dan lain sebagainya. Mari kita tampil sebagai orang-orang yang menyuarakan semangat kasih dimanapun kita berada. Jadilah pembawa cinta kasih. Karena bahasa yang paling dimengerti oleh semua orang di muka bumi ini adalah bahasa cinta kasih. Bahasa universal yang bisa dimengerti oleh siapapun. Semoga hari ini dan ke depan kita juga menggunakan bahasa cinta kasih. Bahasa yang bertuturkan tentang kasih dan kebaikan. Dan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi tindakan kasih yang sungguh nyata. Mengapa kita lakukan ini? Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang total tanpa syarat bagi kita. Maka kita siap juga untuk menjadi bentara pembawa semangat kasih ini dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.